dalam pelajaran ini kita akan belajar bersama mata pelajaran IPA. Khususnya untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak tubuh manusia dan hewan. Kita belajar bersama dan semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal kalian dalam kehidupan sehari-hari. Semangat, sukses selalu, dan God bless you. Alat gerak manusia. Yang pertama adalah rangka. Kita dapat bergerak karena tubuh memiliki sistem gerak. Sistem gerak tersusun dari tulang dan otot. Tulang-tulang pada tubuh membentuk rangka tubuh. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang anggota badan, rusuk dada dan bahu, tulang panggul, dan tulang anggota gerak. Nah, ini rangka kepala, tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak bawah. Ada bawah berarti juga ada atas. Nah, seperti ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak. Ada apa saja? Ada tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Nah, seperti ini ya susunan tulang pada rangka kepala atau tengkorak. Rangka anggota gerak. Ada anggota gerak atas dan bawah. Kita lihat bagian-bagiannya. Tulang lengan atas, tulang lengan hasta, tulang pengumpil. Nah, ini hati-hati antara tulang hasta dan tulang pengumpil, ada bedanya ya. Ini bagian mana yang hasta, mana yang pengumpil, kalian lihat. Nih. Kalau yang sejajar dengan jempol ini adalah tulang pengumpil. Yang kelingking adalah tulang hasta. Ingat-ingat. Kemudian ada tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan serta tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki. Nah, hati-hati juga ini ketika melihat bagian anggota gerak bawah, rangka bawah ini. Betis itu yang mana? Kering itu yang mana? Kalian lihat nih. Nah, betis itu yang kecil, sedangkan tulang kering itu yang besar nih. Nah, ini ya. Rangka badan. Kita lihat susunannya. Tulang anggota pada rangka badan ini ada tulang rusuk sejati yang terdiri dari 7 pasang, tulang rusuk palsu dari 3 pasang, tulang selangka, tulang hulu, tulang belikat, tulang dada, tulang taju pedang. Nah, seperti ini. Tulang rusuk melayang 2 pasang. Berikutnya ada tulang belakang dan tulang panggul. Kita lihat. Tulang leher itu terdiri dari 7 ruas. Tulang punggung itu 12 ruas. Tulang pinggang 5 ruas. Tulang kelangkang ada 5 ruas. Dan terakhir tulang ekor ada 4 ruas. Kemudian panggul kita ada apa aja? Ada apa aja sih? Kita lihat ya, tulang panggul. Ada tulang pinggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, itu bagian-bagian dari rangka kepala, rangka anggota gerak, dan rangka badan. Untuk tulang-tulangnya apa saja tadi sudah Pak Tony jelaskan. Fungsi rangka. Rangka manusia terdiri atas tulang-tulang yang merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian.
Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Dengan adanya tulang dan otot, kita mampu bergerak sesuai dengan kehendak kita. Berikut fungsi rangka pada manusia. Kita lihat yang pertama ada membentuk dan menegakkan tubuh, tempat pelekatnya otot. Tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih, melindungi organ-organ penting seperti otak, paru-paru, hati, dan jantung. Tengkorak memiliki otak yang terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, saluran pernafasan bagian atas. Terus ada tulang leher yang melindungi tenggorokan dan kerongkongan, tulang belakang melindungi saraf dan susun tulang, tulang dada dan tulang rusuk melindungi paru-paru. Sebagian alat pernafasan juga dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk, dan juga jantung. Kemudian tulang panggul melindungi alat pencernaan dan alat reproduksi. Nah, itu fungsi rangka. Kemudian bentuk dan jenis tulang manusia berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya. Nah, seperti ini nih. Ini ada di tulang lengan, bagian atas nih ya. Kemudian tulang pipih. Tulangnya pasti berbentuk pipih. Contoh ada di tulang belikat. Tulang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan seperti yang ada di tulang rahang. Ini rahang bawah kita kan bentuknya nggak beraturan. Kemudian tulang pendek, yaitu tulang yang ukurannya pendek. Contohnya ruas pergelangan kaki. Berdasarkan zat penyusunnya ini ada tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras yaitu tulang yang tersusun dari zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Sedangkan tulang rawan ini memiliki sifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Untuk tulang keras ini contohnya ada di tulang anggota gerak dan tulang belakang. Atau tengkorak juga ada nih ya. Kemudian tulang rawan itu contohnya ada di cuping, hidung, dan daun telinga. Di telinga kita nih tulang rawan ya. Sendi. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Tempat pertemuan antara beberapa buah tulang ini disebut dengan sendi. Ada macam-macam sendi. Yang pertama sendi putar, sendi engsel, dan sendi peluru, dan juga sendi pelana. Sendi putar ini contohnya pertemuan tulang leher ini dan tulang tengkorak. Jadi pertemuan antara tulang leher dan tulang tengkorak ini. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Berikutnya sendi engsel. Contohnya pertemuan antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Nah, ini ya. Kemudian sendi pelana. Contohnya adalah yang terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah saja. Terus ada satu lagi ternyata, sendi geser, yaitu sendi yang terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Nah, ini sendi geser. Berikutnya adalah kelainan dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang pertama, kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia adalah sebagai berikut. Retak dan patah tulang.
yaitu kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh benturan dengan benda keras. Benturan tersebut dapat disebabkan oleh kecelakaan ataupun jatuh. Ada istilahnya fraktura dan fisura. Nah, sudah kita pelajari kemarin. Kelainan tulang punggung. Yang pertama ada skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung ke arah samping. Ini tulang belakangnya bengkok ke arah samping. Kemudian lordosis, yaitu kelainan tulang punggung ke arah depan, sehingga seperti ini ya, bagian ini bengkok ke depan. Kifosis, kelainan tulang punggung ke arah belakang tubuh. Ini tulang belakangnya seperti bungkuk, orang bilang. Yang ketiga, rakitis, yang disebabkan karena kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akibatnya tulang tidak dapat tumbuh dengan normal. Kita lihat seperti ini tulangnya. Penyakit rakitis dapat membentuk tulang kaki bengkok seperti huruf O ataupun X. Osteoporosis. Penyakit ini menurunnya kepadatan tulang. Jadi tulangnya itu mengalami penurunan karena kepadatan tulang. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan kalsium dan fosfor yang berguna bagi kesehatan tulang. Osteoporosis menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Jadi hati-hati bagi kita yang kurang asupan kalsium dan fosfor. Nah, gambar seperti ini yang normal ya, ini yang osteoporosis. Beda ya. Cara memelihara kesehatan rangka. Bagaimana caranya? Kita lihat. Makan makanan yang bergizi, mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Jelas. Duduklah dengan posisi yang benar, badan tegak, jangan membungkuk atau miring. Jadi kalau membaca buku seperti pada gambar itu salah kalau bungkuk. Maka harus dengan posisi yang benar, yaitu tegak. Berdirilah dengan postur yang tegak, jangan membungkuk atau terlalu membusung. Nah, ini seperti gambar. Yang disilang ini yang salah ya, centang yang benar. Bawalah beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Seperti ini, kalau biasanya kalian hanya satu selempang pada tas dipakai, tapi itu salah. Yang betul adalah dua-duanya harus dipakai. Itulah fungsi dari selempang di tas, supaya membawa bebannya itu seimbang bagi tubuh kita. 5. Berolahraga secara teratur. Jelas, kalian kalau tidak berolahraga pasti badannya pegal-pegal. Tapi ketika sudah rutin berolahraga, badan akan terasa segar, sehat, dan tidak merasakan sakit. Yang keenam, tidurlah dengan posisi terlentang atau miring. Nah, ini yang dicentang ini yang benar, yang salah ini yang disilang. Biasanya kalau tidur langsung grup jatuh di kasur, kemudian langsung posisinya ini tengkurap atau malah bergulung seperti ini. Nah, itu adalah boleh miring tapi tidak boleh bergelung. Yang kedua adalah teratur. Nah, ini seperti ini. Nah, terlentang, bukan tengkurap. Alat gerak hewan. Hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Pertama kita lihat untuk contoh, yaitu serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contoh serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Kita lihat pada gambar sepasang kaki belalang
lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah. Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat agar lebih jauh. Nah, kalau kumbang misalkan sebagai contoh, kumbang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang juga untuk membantu pergerakan saat berenang. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisik yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Nah, ini ada sirip punggung, ada sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, dan sirip dada. Yang ketiga, amfibi. Contoh amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air yang disebut dengan berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang dan menggunakan ekornya. Sedangkan katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Katak juga memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Yang keempat, reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan yang melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh, hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cecak, kura-kura, buaya, dan juga ini seperti pada gambar adalah komodo. Ada di Pulau Komodo sana. Salah satu hewan yang dilindungi. Komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Nah, seperti ini ya, merangkak. Berikutnya yang kelima adalah burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang pada burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat berterbang, misalnya penguin dan burung unta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan ataupun mencengkram mangsa. Ya, seperti ini burungnya. Ini contohnya burung elang. Dia sedang terbang menggunakan sayapnya. Yang keenam, mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya, monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat gerak mamalia air ini berupa sirip dan ekor. Ya, ini lumba-lumba ya. Ada lumba-lumba, ada kelelawar, dan ada kera. Oke Rana, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini sudah kita lalui. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sukses selalu dan jaga kesehatan. God bless you.